Jangan sampai teman-teman ini terlalu terburu-buru. Terburu-buru itu tidak enak teman-teman, tanaman juga berpengaruh kurang bagus pada pertumbuhan. Kalau teman-teman menggunakan plastik UV itu lebih enak. Pemasangan benar itu sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Aku kenapa bicara seperti ini? Aku pernah ngalami teman-teman. Pertama awal-awal saya menanam belum pernah kenal plastik UV, masih hidroponik ya. Belum kenal plastik UV dan lain sebagainya. Saya tuh beli fiber banyak. Apa yang terjadi? Sudah boros, sudah menghabiskan bajaringan banyak karena fiber itu harus bajaringannya, ranknya harus disesuaikan. Terus juga fibernya udah mahal. Itu fiber kalau dibelikan plastik UV dapat berapa? Sudah dapat fiber sekarang yang ukuran 1 meter 70 ya, yang lebar 70, panjang 2 meter 40, itu sekarang hampir 70.000. 70.000 kalau dibeliin plastik di saya yang ukuran 3 meteran itu ya, berarti teman-teman dapat 2 kali 6. Kok 2 kali 6? Iya, berarti 2 kali 3. 2 kali 3 teman-teman. Lebih panjang, yaitu lebar 2 meter, panjang 3 meter. Dibandingkan itu kan 3 kali lipat. Terus menggunakan plastik UV itu lebih efektif. Ya, loh, satu pohon bagusnya berapa meter plastik UV-nya, Mas? Satu pohon. Ya, kita tergantung tempat tuh, Mas. Ojo satu pohon ra. Kalau satu pohon, teman-teman mau menggunakan sistem para-para, berarti membutuhkan lahan itu 3 meter kali tergantung sekunder. Kalau abang menggunakan sekunder 3 meter, berarti 3 kali 3. 3 kali 3 untuk satu pohon. Ya, 3 kali 3. Bang, etalase 4 fungsinya apa? Etalase 4 adalah kalsium ya. Kalsium. Nah, ini untuk merawat buah. Untuk merawat buah di masa-masa buah menjelang panen. Jadi, buat teman-teman kan kalau menjelang panen dilakukan penyemprotan fungisida tidak saya rekomendasikan. Disemprot insektisida tidak saya rekomendasikan. Itu racun dan durasi residu racun itu selama 1 bulan. Ya, kalau tidak kita semprot kan nanti jamuran dan pecah. Maka solusinya di kalsium. Kalsium ini juga bagus ya. Kalsium juga bagus menghilangkan residu akibat penyemprotan kemarin-kemarin. Kita kan menanam tanaman anggur dari awal fungisida insek sampai berbuah. Nah, berbuah pun masih disemprot fungisida insek biar tidak jamuran dan sebagainya. Nah, ketika buah menjelang panen yaitu sekitar 2 bulan, itu saya sarankan hentikan. Jangan dilakukan penyemprotan, itu tidak bagus. Ya, ini beracun, bahaya. Untuk menjaga kesehatan teman-teman semua, keluarga tetap sehat dan lain sebagainya, kita hentikan, kita ganti kalsium. Seperti itu. Kalsium juga menghindari tanaman itu tidak terserang jamur. Dan kalsium juga bagus untuk menjaga kualitas buah. Sebagus apapun pupuk yang kita berikan, kalau kekurangan unsur kalsium pada buah biasanya juga bermasalah. Seperti itu. Lahan 3 kali 6 butuh berapa plastik, Bang? Cukup butuh, kalau ukuran 3 ya, Bang. Kalau ukuran 3 itu kan hanya 25.000 per meternya. Berarti Abang belinya 6 meter. Ya, saya sarankan dilebihi. Dilebihi tujuannya untuk apa? Untuk nanti mengikatnya itu loh. Seperti itu. Ya, untuk mengikatnya. Jadi nanti kan plastik itu harus ada kelebihan untuk menarik. Kalau teman-teman pas lahan itu enggak ini. Berarti Abang belinya 7. Ya, 7 seperti itu. Ya, buat teman-teman kalau mau memasang plastik UV harus ada kelebihan. Untuk apa? Untuk menarik. Fungsi dan insek. Iya, fungisida dan insek itu ada di etalase ya, etalase 5 dan etalase 6. Fungisida saya biasa gunakan Amister Top ya. Saya rekomendasikan dengan apa yang saya praktekkan di lapangan. Kalau teman-teman mau menggunakan fungisida lain nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting disesuaikan dengan masalah Anda. Besok pagi pemangkasan pembuahan, setelah itu gimana lagi, Mas? Kurangin penyiraman. Ya. Buat teman-teman yang habis melakukan pemangkasan, jangan terlalu sering disiram. Kurangin penyiraman secukupnya saja. Ya,
secukupnya saja. Nanti kalau terlalu sering disiram, ini nanti seprutnya juga lama, dorongan nutrisi juga banyak yang keluar. Di etalase harus CO berapa Bang? Di etalase harus CO berapa? Bebas, teman-teman bebas. Mau CO berapa boleh ya, bebas. Bebas teman-teman, stok masih melimpah, stok masih banyak. Jadi kalau teman-teman kok kepengen belinya secara bercampur, berarti setiap etalase itu disimpan di keranjang, nanti baru CO. Untuk pupuk pertumbuhan dan pembuahan itu teman-teman 5 paket itu satu ongkir. 5 paket 1 ongkir. Tetapi kalau teman-teman kok pupuk yang pembesar dan pemanis buah 6 paket itu baru 1 ongkir. Ya, karena di TikTok itu ada kelebihan sekitar 250 gram itu tidak dihitung. Ya, saya sarankan buat teman-teman eman-eman ongkirnya, karena pupuk itu kan kita gunakan terus, terutama di anggur seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba ya rapopo ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah CO, semoga berkah selalu ya. Intinya seperti itu teman-teman. Kita menanam tanaman anggur memang butuh pengetahuan. Kenapa? Karena tanaman anggur itu berbeda dengan tanaman yang lain ya. Dari sifat karakter perakaran ya, dari sifat karakter ketahanan itu berbeda dengan tanaman lain. Dia perlu perawatan khusus dan juga perlu pembentukan. Bertujuan apa? Untuk merapikan cabang ketika kita melakukan pembuahan. Bang, pohonku udah mulai berbunga. Pakai pupuk yang mana lagi Bang? Nah, ini Mbak Luki ya, beliau sudah beli pupuk pembuahan dari saya. Alhamdulillah sekarang menginformasikan tanaman anggurnya sedang berbunga. Untuk merawat bunga gunakan pupuk etalase 3 Bunda. Ya, Bunda Luki gunakan pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3 ini nanti akan membentuk buah dan bunga bagus. Ya, dosisnya berapa? Dosisnya yaitu untuk merawat bunga 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. 10 liter kalau ditanam di pot nanti kebuang Bang. Ya bertahap teman-teman ya. Kalau Mbak Luki sudah kemungkinan sering datang di lab saya, sudah mendapatkan informasi dari saya bagaimana cara pemupukan di pot dan bagaimana cara pemupukan di tanah, itu harus disesuaikan. Mip Cinta itu perlu nggak Om? Mip Cinta perlu kalau saya sekarang andalan saya teman-teman. Inseknya andalan saya ini kalau untuk hama gede-gede. Ya, hama-hama gede itu seperti teman-teman menanam anggur dekat pohon mangga. Pohon mangga itu kan banyak kelaper itu loh, yang putih-putih gede-gede itu. Pasti kadang-kadang larinya kan di situ. Nah, itu saya andalannya sekarang Mip Cinta. Ya, Mip Cinta untuk campuran. Harus CO berapa sampai buahnya matang, Bang? 2 cukup. 2 cukup. Dari awal pemupukan 2 cukup. 2 cukup. 2 itu bisa nyampe 3 bulan. 2 bisa nyampe 3 bulan. Kalau Bunda menggunakan durasi 10 hari sekali pemupukan, itu malah lebih. Ya, malah lebih. Ya, buat teman-teman yang ingin menggunakan, kalau teman-teman durasinya itu kok 10 hari sekali dipupuk, itu 1 paket bisa 2 bulan. Bisa 2 bulan. Jadi kalau teman-teman bagusnya udahlah 1 minggu aja, 1 minggu durasinya. Itu 2 paket cukup. Ya. Kenapa pemupukannya beda Bang? Karena saya tujuannya ketika teman-teman habis panen cukup istirahat 1 minggu, dilakukan pemangkasan, insya Allah keluar bunga lagi. Ya, cukup istirahat 1 minggu, dipangkas dia keluar bunga lagi. Jadi menggunakan pupuk ini mencukupi segala kebutuhan tanaman tersebut, baik unsur kaliumnya, fosfatnya, dan nitrogennya semua sudah terukur di sini di masa-masa generatif. Anggur hijau yang bagus tanpa naungan apa Bang? Nggak ada. Nggak ada tanaman anggur yang bisa hidup tanpa naungan ketika kita ingin membuahkan terus-menerus. Tidak ada tanaman anggur yang tidak terserang jamur ketika dia menanam terbuka. Kalau teman-teman melihat edukasi mereka, itu tanaman awal menanam. Awal menanam aman. Karena mereka menggunakan sistem apa? Sistem penyemprotan fungsida setiap 1 minggu sekali. Tetapi nanti ketika tanaman anggur itu sudah mulai menua, daunnya udah tua, saya jamin kena juga karat daun. Nggak ada tanaman anggur yang tahan ketika kita tanam di air di musim penghujan. Tetapi strateginya pembuahannya biasanya mereka akan menggunakan pembuahan di musim kemarau.
Dah CO Bang. Terima kasih Bang Suwandi ya. Buat teman-teman terima kasih yang sudah CO ya, berkah selalu. Puanas sih. Puanas teman-teman, silo banget. Mau yang adem yo, tinggi yo. Cek aku tak cari tempat yang agak adem. Nah, ini mending adem. Puanas ke silo matahari. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah CO. Intinya kalau teman-teman mengalami masalah, silahkan datang di lab saya. Nanti kita bahas di sini. Ya, tidak ada tanaman anggur yang tahan dengan gempuran air hujan. Tetapi strateginya paling kita main strategi. Kalau kita mau membuahkan, jangan dibuahkan di musim penghujan, itu aja. Tetapi kalau teman-teman mau menanam tanaman anggur menggunakan naungan, itu bebas. Abang menggunakan naungan tidak? Saya menggunakan dua-duanya. Untuk apa? Saya orang edukasi. Jadi harus bisa memberikan perbandingan. Ya, seperti itu. Dua-duanya saya tanam. Yang naungan ini menggunakan naungan musim penghujan. Ya, kalau nggak menggunakan sepil untuk etalase 1, Bang. Sepil untuk etalase 1. Etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Nah, pupuk pertumbuhan ini semua pupuk saya sudah saya racik, teman-teman. Ya, pupuk saya itu semua sudah saya racik seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah bingung cara penggunaannya. Ibarat secara logikanya teman-teman itu seperti bikin kopi, ya. Tinggal siapkan air saja, nanti kopinya diseduh, diaduk, diminum. Pupuk saya juga demikian. Tinggal siapkan air saja berdasarkan kebutuhan. Di sini sudah saya tuliskan caranya. Dan diaduk, larut, kita kocorkan. Nggak usah bingung kalau teman-teman minum kopi. Kopinya berapa gram, gulanya berapa gram, susunya berapa gram. Nggak usah begitu, nggak usah ambil pusing. Ya, semua sudah saya permudah untuk teman-teman semua. Bagaimana cara pengemasan? Ya, saya biasa pupuk, jadi tahu sifat dan karakter pupuk. Maka saya lakukan pengemasan, 1 picis saya kemas seperti ini. Ya, 1 picis isinya 2, teman-teman. Nah, 1 picis isinya 2 seperti ini. Dan ini juga untuk treatment ketika tanaman anggur teman-teman mengalami masalah pertumbuhan lambat dan lain sebagainya.